Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang murah hati. Apa yang dimaksud dengan murah hati? Dan mengapa kita mesti harus murah hati? Lalu kalau kita murah hati, apa yang terjadi? Kalau kita bermurah hati, tetapi kemudian berharap mendapatkan kemurahan hati, itu sebenarnya bukan murah hati. Itu masih ada unsur transaksional. Saya murah hati, kamu murah hati. Kamu baik, saya baik. Sebetulnya itu bukan kemurahan hati. Kemurahan hati adalah sebuah sikap, tindakan, entah memberikan sesuatu, entah memberikan waktu, entah memberikan perhatian, entah memberikan apa saja, tanpa mengharap kembali. Bahkan memberikan melebihi harapan. Kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, kalau saudaramu meminta bajumu, berikanlah juga jubahmu. Kalau saudaramu meminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Memberikan dengan berlimpah-limpah. Dasarnya bukan supaya mendapatkan sesuatu, tetapi dasarnya karena sadar bahwa seberapapun saya murah hati, seberapapun saya memberikan diri, sebetulnya saya lebih banyak menerima kemurahan dari Tuhan. Yang saya terima dari Tuhan itu lebih besar, lebih murah hati. Karena memang selain Tuhan murah hati, tetapi juga faktanya kita menerima begitu banyak hal dari Tuhan. Semuanya gratis, gratia, rahmat. Satu hal saja kalau dihitung, udara, oksigen yang kita hirup, kalau harus bayar, sehari kita bayar berapa? Setahun, 2 tahun, sudah tombok kita. Itu baru satu hal, nafas. Dulu air itu enggak bayar dulu. Ambil air putih itu enggak ada air putih bayar itu. Tetapi memang akhir-akhir ini minum air putih juga harus bayar. Dan itu besar harganya. Itu baru 2 unsur. Kalau yang lain-lain kita semua harus bayar, ya nggak mampu kita. Karena itu kita murah hati seperti apapun, itu sudah seharusnya. Karena memang kita sudah menerima kemurahan hati yang begitu besar. Kalau kita nggak murah hati itu sebetulnya ya kurang ajar. Sudah menerima banyak kemurahan kok nggak murah hati. Namun juga selain kita kurang baik, karena nggak murah hati, ternyata murah hati juga sesuai dengan kodrat kita sebagai ciptaan. Karena memang seperti itulah, semua ciptaan diciptakan untuk bermurah hati, untuk berbagi, untuk memberi. Bunga yang di belakang itu, dia memberikan keindahan, keharumannya. Ada yang menerimanya, ada yang tidak suka, atau suka, tidak masalah. Karena poin bagi dia adalah memberi. Yang menerima keindahan, keharuman, berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan bunga itu. Semesta seperti itu. Buah mangga itu memberikan rasa yang nikmat. Yang menikmati buah mangga masak itu manis, seger, berterima kasih atau tidak, bukan poinnya. Bukan urusan buah mangga, dia memberikan saja. Pohon mangga memberikan buah mangga. Tidak ada pohon mangga makan buahnya sendiri, itu enggak ada. Semesta seperti itu. Air memberikan kesegarannya. Yang minum air itu berterima kasih dan bersyukur atau tidak, bukan poinnya. Tetapi itulah ciptaan. Memberi dan bermurah hati. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Karena dengan sendirinya, orang yang bermurah hati memperoleh kemurahan.
Bukan supaya diberi kemurahan, tidak. Sudah lebih dahulu mendapatkan kemurahan. Itu lebih daripada rasa syukur dari dalam. Karena sudah menyadari bahwa hidupnya itu ada di tangan Tuhan, dijaga, diberi, dilindungi berlimpah-limpah, dan karena itu murah hati. Karena itu dengan murah hati kita kembali ke kodrat kita sebagai ciptaan yang sudah begitu lahir saja sudah cuan, sudah untung. Nah, karena tidak bermodalkan apapun, tidak investasi apa-apa, memang lahir adalah kemurahan hati Tuhan, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan dan segala hal yang bisa termasuk di dalam anugerah orang-orang yang hidup itu, itulah kemurahan yang kita terima. Yang tidak bisa dibayar atau ditebus dengan kemurahan sebesar apapun. Maka memang kemurahan hati justru membuat kita kembali kepada fitrah kita sebagai ciptaan Allah yang lahir, yang diciptakan segambar dan secitra dengan Tuhan sendiri, yang murah hati, yang adalah kasih, yang adalah memberi. Dan itu sungguh-sungguh berhasil dan bermanfaat ketika kita bisa menerapkannya dalam relasi. Kalau kita berelasi dengan bermurah hati, memberikan perhatian, memberikan kasih, memberikan cinta, memberikan waktu, dengan murah hati tanpa menghitung-hitung, itu membuat kita sungguh-sungguh hidup penuh sukacita. Karena sesuai dengan kodrat kita. Memberikan diri sepenuhnya. Bahkan kita lahir ini memang untuk memberikan diri sampai habis. Begitu habis selesai, kita sudah memberikan diri. Nah, justru hidup yang tidak berguna ketika kita tidak membuka diri, tidak memberikan diri. Hanya merangkul semuanya, mendekap semuanya untuk diri sendiri. Itu seperti biji gandum yang tidak mau jatuh dan mati, ya tetap menjadi diri sendiri. Seperti garam yang hanya gerombol, tidak mau melebur, habis, ya tidak bermanfaat. Tidak memberi asin, malah asinnya disimpan sendiri. Tidak berguna. Tetapi dengan memberikan diri, dengan bermurah hati, terutama dalam hal relasi, kita menemukan sukacita yang luar biasa. Karena relasi, kalau kita bisa bermurah hati, itu artinya kita memberi, kita mengasihi. Dan kita berarti sudah cukup. Kita mempunyainya dalam kelimpahan. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi apa yang kita sendiri tidak punya. Justru kemurahan hati adalah sebuah kesadaran bahwa saya sudah lebih dahulu menerima kemurahan hati yang luar biasa besar, yang berlimpah-limpah, abundance, dan karena itu saya murah hati dengan ikhlas. Nah, kalau di dalam setiap peristiwa kita bisa murah hati, dalam setiap relasi kita bisa murah hati, kita tidak tersakiti. Karena memang kita memberinya dengan ikhlas. Dan relasi menjadi lebih indah. Karena relasi yang dibangun dengan kemurahan hati, sungguh-sungguh relasi yang menggembirakan, yang membawa harapan, yang membawa kedalaman. Ketika kita memberi perhatian, memberikan cinta kasih, memberikan energi positif, waktu, tenaga, emosi, jelas kita juga akan menerimanya secara berlimpah-limpah. Itu sebuah konsekuensi logis. Seperti orang menabung dan atau memasukkan uang dalam deposito, pasti ada bunga deposito. Itu sudah. Kecil atau besar tidak masalah, itu otomatis. Jangan kita berharap kemurahan hati, tetapi tidak pernah murah hati. Yaitu seperti mau mendapatkan bunga deposito, tapi tidak punya deposito. Ya nggak bisa. Itu sama seperti bercita-cita kurus, tapi hobi kuliner. Itu juga nggak bisa. Maka saudara-saudari terkasih, berbahagialah Anda yang murah hati. Karena akan mendapatkan kemurahan. Dan Anda kembali kepada kodrat kita masing-masing yang diciptakan sebagai ciptaan yang memang harus memberikan diri sampai habis. Dan ketika sudah habis,
sudah selesai. Seperti halnya mangga, seperti halnya bunga-bunga, seperti halnya semua ciptaan yang lain. Maka mari kita bermurah hati. Terutama karena kita sudah mengalami kemurahan hati yang begitu besar. Dan dengan kemurahan hati itu kita sadar betapa besar Tuhan mencintai kita. Berlimpah-limpah, tanpa batas. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.